Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamu yang sedang menonton di malam hari, semoga tetap dalam lindungannya. Tarik napas sebentar, matikan lampu jika berani, dan dengarkan cerita ini dengan hati yang tenang. Karena kisah ini terjadi di sebuah hotel tua di tanah Jawa, dan tidak semua yang menjaga malam masih benar-benar hidup. Nama satpam itu Ardi. Usianya 35 tahun. Tubuhnya kurus, sorot matanya selalu terlihat lelah, seperti orang yang jarang pulang. Sudah hampir 6 tahun, ia bekerja sebagai penjaga malam di Hotel Nirmalasari, sebuah hotel melati tua di kawasan Kaliurang Bawah, Sleman, Yogyakarta. Hotel itu berdiri di tepi jalan lama, tak jauh dari lereng hutan pinus. Siang hari terlihat biasa saja, cat tembok mengelupas, papan nama kusam, dan pot-pot tanaman yang tak terurus. Tapi ketika malam turun, terutama saat malam Jumat, suasananya berubah. Udara menjadi lebih dingin. Bahkan suara serangga pun terdengar enggan hidup di sana. Ardi memahami hotel itu lebih dari siapapun. Ia hafal bunyi pintu setiap kamar, tahu lantai mana yang berderit jika diinjak, dan hafal aroma lembab lorong panjang lantai 6. Tapi ada satu hal yang selalu membuatnya gelisah, sekaligus menunggu malam Jumat. Setiap Jumat malam, tepat setelah jam menunjukkan pukul 11, seorang wanita selalu datang. Wanita itu masih muda, mungkin 20-an awal. Rambutnya panjang terurai, kulitnya bersih, wajahnya lembut dengan senyum yang menenangkan. Pakaiannya sederhana, gaun tipis warna krem yang selalu sama setiap malam Jumat. Ardi pertama kali bertemu dengannya setahun lalu. Malam itu hujan, rintik-rintik. Ardi sedang duduk di pos satpam sambil menyeruput kopi sachet ketika pintu kaca hotel terbuka pelan. Wanita itu masuk. Langkahnya ringan, hampir tak menimbulkan suara. "Mas," suaranya halus, nyaris berbisik. "Saya mau kunci kamar 613. Ardi menegakkan tubuhnya. "Kamar 613, Mbak, atas." Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. "Iya." Seperti biasa. Entah kenapa, kata seperti biasa itu terasa janggal saat pertama kali Ardi mendengarnya. Tapi ia mengabaikan rasa tersebut. Ia mengambil kunci tua bernomor 613 dan menyerahkannya. Sejak malam itu, hal yang sama terulang. Setiap malam Jumat, selalu di jam yang sama, wanita itu datang. Tidak membawa tas, tidak pernah ditemani siapapun, dan selalu meminta kamar yang sama. Lambat laun, hubungan mereka berubah. Awalnya hanya sapaan ringan, senyum, obrolan singkat tentang dinginnya Kaliurang atau hujan yang tak menentu. Hingga suatu malam, ketika Ardi mengantarkan wanita itu ke lantai 6 karena lift mendadak mati, mereka berhenti di depan kamar 613. Koridor saat itu gelap, hanya diterangi satu lampu kuning berkedip. Wanita itu menatap Ardi lama, lalu berkata pelan, "Mas Ardi, temani saya sebentar, boleh?" Dan sejak malam itulah, Ardi tidak lagi hanya menjadi satpam. Setiap malam Jumat, mereka bertemu di kamar itu. Di balik pintu kayu tua yang tertutup rapat, dunia terasa hangat, bau debu, aroma lembab, dan dingin lantai keramik seakan lenyap. Yang ada hanya suara napas, detak jantung, dan keheningan yang terasa aman. Namun, Ardi sering heran. Setelah keluar dari kamar itu, ingatannya selalu sedikit kabur, seperti bagian malamnya menghilang begitu saja. Kadang ia berdiri sendirian di lorong tanpa ingat kapan ia keluar. Jam tangannya selalu menunjukkan lewat dari jam 3 pagi. Anehnya, ia tidak pernah merasa lelah. Malam Jumat selalu memberikan rasa nyaman yang aneh, damai, sekaligus kosong. Suatu malam, Ardi memandang pintu kamar 613
yang tertutup rapat, lalu bergumam pelan pada dirinya sendiri. Entah kenapa, cuma di kamar itu, aku ngerasa nggak sendirian. Tak jauh dari sana, angin lorong berdesir dingin, dan lampu kuning di ujung koridor berkedip 3 kali sebelum akhirnya mati. Dan Ardi sama sekali tidak tahu bahwa malam Jumat itu bukan lagi milik orang yang masih bernapas. Malam Jumat berikutnya datang lagi. Langit kaliurang gelap tanpa bintang. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menyelinap di antara pepohonan pinus dan menyelimuti halaman Hotel Nirmala Sari seperti kain kafan tipis. Ardi berdiri di pos satpam, menatap jam dinding yang jarumnya mendekati pukul 11. Anehnya, setiap malam Jumat, tubuhnya selalu otomatis terjaga. Tidak mengantuk. Tidak, seolah ada sesuatu yang menunggu, dan ia tak berani mengecewakan penantian itu. Klek, pintu kaca hotel terbuka. Ardi langsung menoleh. Seperti dugaan, wanita itu berdiri di sana. Rambut panjangnya sedikit basah oleh embun malam. Wajahnya tampak tenang, senyumnya hangat seperti biasa. "Malam, Mas Ardi," katanya lembut. "Malam, Mbak." Ardi membelas. Hatinya menghangat tanpa alasan jelas. "Kamar 613. Ya, wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Ardi lebih lama dari biasanya. Lalu berkata pelan, "Mas, masih mau menemani saya malam ini?" Ardi mengangguk. Meski tidak tahu kenapa kepalanya terasa berat. Seperti biasa, kunci kamar 613 berpindah tangan. Kunci tua dengan gantungan logam kusam itu terasa dingin. Jauh lebih dingin dari udara malam. Ardi mengerutkan kening, namun segera mengabaikannya. Namun, kali ini ada satu hal kecil yang mengganggunya. Saat Ardi melewati meja resepsionis yang kosong, ia secara refleks melirik buku tamu yang terbuka. Ia berhenti melangkah. Kolom tanggal terisi rapi oleh tamu-tamu hari sebelumnya. Nama, nomor identitas, tanda tangan, namun tepat di baris malam Jumat itu, kosong. Tidak ada satupun catatan penyewaan kamar 613. Mungkin lupa dicatat, gumam Ardi. Ia melanjutkan langkah, tapi perasaan ganjil itu tidak pergi di lantai 6. Lorong terasa lebih dingin dari biasanya. Bau debu bercampur, aroma lembab menyeruak kuat. Lampu-lampu lorong menyala setengah. Ada yang meredup, ada yang mati total. Wanita itu berjalan di depan Ardi. Aneh, langkah kakinya hampir tidak terdengar. Ketika sampai di depan kamar 613, wanita itu berhenti. "Mas Ardi." "Iya, kalau suatu hari saya nggak datang lagi, Mas bakal nyari saya nggak?" Pertanyaan itu membuat Ardi tersenyum kecil. "Ngapain mikir yang aneh-aneh? Mbak, tiap Jumat juga datang." Wanita itu ikut tersenyum, tapi matanya terlihat kosong. "Jawaban Mas selalu sama. Malam itu berlalu seperti malam-malam sebelumnya. Hangat, sunyi, terlalu sunyi." Namun setelah semuanya selesai, Ardi kembali mengalami hal yang sama. Ia berdiri sendirian di tangga darurat lantai 5. Tangannya memegang senter. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Jam tangannya menunjukkan jam 3:17 loh. "Aku kok di sini?" bisiknya. Ardi turun ke lantai dasar dengan perasaan tak enak. Hotel sepi, resepsionis kosong. Hanya suara jam dinding yang berdetak. Ia kembali melirik buku tamu. Baru saja ia memastikannya kosong. Tapi kini ada bekas tekanan pena di kolom malam Jumat itu. Tidak membentuk huruf, tidak membentuk nama, hanya goresan samar, seperti tulisan yang dihapus kasar. Ardi menelan ludah. Ia membuka komputer lama di belakang meja resepsionis, lalu mengecek sistem penyewaan kamar. Kamar 613 tidak tercatat aktif. Bahkan statusnya tertulis tidak dapat disewa. "Ini pasti sistemnya error," ujar Ardi,
mencoba menenangkan diri. Namun tepat saat itu, layar komputer berkedip. Tulisan di layar berganti sendiri titik 613. Terisi Ardi mundur selangkah. Siapa yang pakai? Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara angin dari lorong yang perlahan mengalir ke dalam, membawa udara dingin menusuk tulang. Dari lantai 6, terdengar bunyi pintu ditutup pelan. Padahal Ardi berdiri di sini sendirian. Dan malam Jumat itu, untuk pertama kalinya, Ardi mulai bertanya dalam hatinya, siapa sebenarnya yang selama ini menginap, dan siapa sebenarnya yang selalu menemuinya. Sejak malam Jumat itu, sesuatu di dalam diri Ardi berubah. Ia tidak lagi menunggu hari berganti dengan perasaan biasa. Setiap Kamis malam, jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena rindu, melainkan karena ada rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Tidurnya gelisah, mimpinya kabur, dan ketika bangun, ia sering lupa hari apa. Namun yang paling mengganggunya adalah ingatan. Beberapa potongan waktu seolah menghilang begitu saja. Suatu malam, Ardi duduk di kursi pos satpam sambil menatap monitor CCTV. Hanya ada 4 kamera yang masih berfungsi di hotel itu. Lobi, parkiran, lorong lantai 6, dan tangga darurat. Ia menekan tombol rewind. Malam Jumat lalu, tangannya bergetar saat tayangan bergerak mundur. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di pos satpam, membuka pintu kaca. Lalu kosong, tidak ada siapapun yang masuk. Ardi memajukan rekaman. Beberapa menit berlalu. Ia melihat dirinya berjalan sendirian menuju lift. Tidak ada sosok wanita di sampingnya. Tidak ada bayangan tambahan di lantai. Kamera rusak, bisiknya cepat. Pasti kameranya rusak. Namun saat rekaman memperlihatkan pintu lift terbuka di lantai 6, Ardi membeku. Rekaman menunjukkan dirinya keluar sendirian. Namun pintu kamar 613 terlihat terbuka sendiri pelan-pelan. Tidak ada tangan yang mendorong. Tidak ada sosok di balik pintu. Hanya gelap. Ardi cepat mematikan monitor. Malam-malam berikutnya, kejanggalan semakin sering terjadi. Ia mulai mendengar langkah kaki di lorong lantai 6 saat hotel sepi. Langkah itu pelan, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Ketika Ardi naik untuk mengecek, lorong selalu kosong. Suara itu hanya berhenti tepat di depan kamar 613. Setiap menjelang subuh, setelah azan berkumandang dari musola kecil di bawah, Ardi sering mendengar bisikan. Bukan dari satu arah, tapi seperti berputar di dinding. Mais Arji. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Suatu dini hari, Ardi memutuskan memberanikan diri mengecek kamar 613 di luar malam Jumat. Ia membawa kunci, senter, dan tasbih kecil yang selalu ia simpan di saku. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke lubang pintu. Klik, pintu terbuka. Bau apek bercampur besi menyergap hidungnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya senter. Tempat tidur terlihat rapi, tapi spray di bagian tengah tampak lebih gelap, seperti pernah basah lalu dikeringkan paksa. Ardi melangkah pelan. Tiba-tiba ia melihat sesuatu di lantai. Bercak hitam kecoklatan, mengering, meresap ke nat keramik. Ia menelan ludah. Ini Pickers APA. Di kamar mandi, cermin retak memantulkan bayangannya terbelah dua. Saat Ardi menatapnya, bayangan itu seperti bergerak lebih lambat dari tubuhnya sendiri. Mas, kok kesini? Bukan malamnya. Suara itu terdengar jelas dari belakang. Ardi berbalik cepat. Wanita itu berdiri di ambang pintu kamar mandi. Gaunnya terlihat lebih kusam. Senyumnya tetap sama, tapi matanya kini tampak lebih dalam dan gelap. Kakakmu datang. Suara Ardi tercekat. Ini kan bukan malam Jumat. Wanita itu melangkah mendekat. Kakinya tidak menimbulkan suara. Mas yang datang duluan, katanya lembut.
Mas lupa, kepala Ardi berdenyut hebat. Ia mundur selangkah. Napasnya memburu. Aku nggak lupa apa-apa. Wanita itu tersenyum tipis. Itu yang Mas pikir. Lampu kamar mendadak mati. Ketika Ardi menyalakan senter kembali, wanita itu sudah menghilang. Pintu kamar 613 terbuka lebar. Scott, senter Ardi, jatuh ke lantai. Ia berlari keluar kamar, menuruni tangga dengan napas tersengal. Di bawah, langit sudah mulai terang. Jam dinding menunjukkan jam 4:10. Ardi bersandar di dinding. Keringat dingin mengalir di lehernya. Stop. Harusnya aku stop, gumamnya. Ini enggak sehat. Namun meski bibirnya berkata begitu, hatinya justru terasa takut kehilangan. Malam Jumat berikutnya, saat Ardi berdiri di pos satpam, pintu kaca hotel kembali terbuka. Wanita itu masuk seperti biasa. Ia tersenyum, lebih lembut dari sebelumnya, lalu berkata pelan, "Mas Ardi, jangan cari tahu lebih jauh. Nanti Mas ikut lupa, seperti saya." Dan entah kenapa, Ardi tetap mengulurkan tangan, menerima kunci kamar ke-613. Hari itu bukan malam Jumat. Siang di Hotel Nirmalasari terasa lebih panas dari biasanya. Udara lembab menempel di kulit, dan bau kayu tua dari bangunan hotel semakin menyengat saat matahari tepat di atas kepala. Ardi berdiri di pos satpam, memperhatikan seorang perempuan muda yang baru turun dari sepeda motor matic di depan lobi. Perempuan itu memakai kemeja putih dan celana hitam sederhana. Rambutnya digelung rapi, wajahnya terlihat lelah, namun sopan. Ia menenteng ransel kecil sambil melihat sekeliling hotel dengan sorot mata ragu. "Mas, ini Hotel Nirmalasari ya?" tanyanya. "Iya Mbak," jawab Ardi. "Ada yang bisa saya bantu?" Perempuan itu menarik napas lega. "Saya Dini. Mulai hari ini kerja di sini," katanya. Posisi resepsionis kosong. Ardi mengangguk pelan. Entah kenapa dadanya terasa sedikit sesak. Ia mengantar Dini ke dalam, menunjukkan meja resepsionis, buku tamu, dan komputer tua yang sering bermasalah. "Kalau tamu datang malam, biasanya Mas sendiri?" tanya Dini sambil melirik lorong hotel. "Iya, hotel sepi, jarang penuh," jawab Ardi singkat. Namun, sejak hari pertama itu, Dini menyadari sesuatu yang janggal. Ardi sering naik ke lantai 6, meski tidak ada tamu yang tercatat menginap, terutama menjelang malam Jumat. Kadang hanya membawa kunci, kadang membawa 2 gelas air mineral. Seolah sedang menemani seseorang, Dini memilih diam. Sampai malam Jumat pertama mereka bertugas bersama. Jam menunjukkan pukul 22.55. Dini sedang mengisi buku tamu ketika Ardi berdiri dari kursinya. Sikapnya berubah. Pacunya dirapikan, napasnya ditarik dalam, seperti orang yang bersiap bertemu seseorang. "Yang penting, Mas mau kemana?" tanya Dini. "Kunci kamar," jawab Ardi sambil mengambil gantungan bernomor 613. Dini menoleh cepat. "Kamar 613. Alisnya mengernyit. "Mas Ardi, kamar itu kan..." Kalimat Dini terhenti saat pintu kaca hotel terbuka. Seorang wanita masuk. Dini menatapnya sesaat. Wanita itu cantik, berkulit cerah, tapi wajahnya pucat, seperti kurang darah. Anehnya, AC lobi mati, tapi gaun tipis wanita itu berkibar pelan, seolah terkena angin. Wanita itu tidak melirik Dini sama sekali. Ia langsung tersenyum pada Ardi. "Malam, Mas," katanya pelan. Dini menunggu Ardi memperkenalkan. Namun Ardi hanya tersenyum dan mengambil kunci. "Seperti biasa," kata Ardi. Dini menatap kosong ketika melihat mereka berjalan ke arah lift. Saat Dini melirik buku tamu, kolom tamu malam itu masih tetap kosong. Setelah mereka pergi, suasana resepsionis berubah dingin. Lampu sedikit meredup. Pukul 01.3 dini hari.
Dini mendengar bunyi langkah dari lantai atas. Bukan Barrett, bukan cepat lebih seperti orang berjalan perlahan sambil ragu. Ia menelan ludah dan memeriksa layar CCTV. Lorong lantai 6 terlihat kosong. Namun di sudut kamera, pintu kamar 613 terbuka, lalu tertutup kembali. Perlahan, keesokan paginya, Dini memberanikan diri bertanya, "Mas Ardi," katanya saat mereka minum kopi di teras belakang, "wanita yang semalam itu siapa?" Ardi tersenyum kecil. Wajahnya terlihat tenang. "Teman dekat. Kenapa nggak dicatat di buku tamu?" Ardi terdiam sesaat. Dia nggak suka formalitas. Jawaban itu membuat bulu kuduk Dini meremang. Sore harinya, Dini membuka lemari arsip lama hotel. Ia berniat mencari jadwal kamar. Saat membuka map usang bertahun-tahun lalu, ia menemukan berkas bertuliskan insiden kamar 613. Tangannya gemetar. Ia membaca sekilas. Korban perempuan ditemukan meninggal dunia di kamar. Kasus pembunuhan. Waktu kejadian, malam Jumat. Dini menutup map itu dengan napas tersengal. Malam Jumat kembali tiba. Ardi seperti biasa bersiap pergi. Dini tidak tahan lagi. "Mas Ardi," suaranya berat. "Sejak kapan Mas sering ke kamar 613? Ardi berhenti melangkah. "Kenapa?" Mbak Dini ngerasa aneh. Dini menatapnya lurus. "Mas, kamar itu sudah lama nggak boleh dipakai." Ardi tersenyum tipis. Namun, tatapannya kosong. "Mbak Dini salah baca. Saya ke sana setiap Jumat." Selalu. Dini merinding. Karena saat Ardi berkata seperti itu, di belakang Ardi, di kaca lobi yang buram, terpantul bayangan seorang wanita yang tidak berdiri dimanapun di ruangan itu. Hujan turun sejak sore itu. Butirannya jatuh deras, memukul atap seng Hotel Nirmalasari tanpa jeda. Angin dari arah hutan pinus membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Malam Jumat datang dengan suasana yang tidak bersahabat, gelap, sunyi, dan terasa berat sejak azan maghrib berkumandang di lobi hotel. Hanya tersisa 2 orang, Ardi dan Dini. Lampu lobi diredupkan karena satu saklar lagi rusak. Bayangan mereka memanjang di lantai keramik yang kusam. Di luar, pintu kaca mengembun, memburamkan pandangan ke halaman. Dini menatap jam dinding. Pukul 22,4. Biasanya 15 menit lagi wanita itu akan datang. Dini menarik napas panjang. Jantungnya berdetak cepat. Ia sudah tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Arsip kamar 613 tadi siang masih terbayang jelas di kepalanya. Mas Ardi. Akhirnya ia membuka suara. "Kita ngomong sebentar." "Ya, sebelum jam 11. Ardi, wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Matanya cekung, seperti kurang tidur. "Ngomong apa?" Dini menunjuk kursi resepsionis. "Duduk dulu." Mereka duduk saling berhadapan. Suara hujan mengisi jeda yang panjang. "Mas," Dini memulai dengan suara ditahan. "Wanita yang sering Mas temui di kamar 613 itu, sejak kapan?" Ardi terdiam cukup lama. Tangannya saling menggenggam. "Hampir setahun," jawabnya lirih. "Setiap malam Jumat." Awalnya cuma ngobrol. Lemak. "Ya, Mas tahu sendiri." Dini menelan ludah. "Mas Yuk, dia manusia." Pertanyaan itu membuat Ardi tersenyum pahit. "Awalnya saya juga mikir aneh, tapi dia hangat, nyata. Dia ketawa, bisa nangis." Ardi menunduk, dan cuma dia yang mau dengerin saya. Hujan terdengar semakin keras. "Mas Ardi," suara Dini bergetar. "Besar kemungkinan Mas bukan pertama." Ardi mengangkat kepala. "Maksud Mbak?" Dini berdiri, berjalan ke lemari arsip, lalu kembali membawa map coklat lusuh. Ia meletakkannya di meja dengan tangan gemetar. "Baca ini." Ardi membuka map perlahan. Di dalamnya ada laporan kepolisian.
foto kamar 613, dan satu foto yang membuat napasnya tercekat. Foto seorang wanita muda. Wajahnya sama. Ardi menjatuhkan map itu. Enggak, ini bohong, katanya pelan. Saya ketemu dia. Saya sentuh. Dini hampir menangis. Mas, perempuan itu meninggal 4 tahun lalu. Ucapnya dengan suara patah. Dibunuh pacarnya sendiri di kamar ke-613. Malam Jumat seperti ini. Lampu lobi berkedip. Mas Ardi, lanjut Dini. Sejak kejadian itu, kamar 613 ditutup. Kuncinya harusnya disimpan di kantor lama. Tapi, entah kenapa, sekarang ada lagi di pos satpam. Ardi menggeleng berulang kali. Kalau dia mati, lalu saya ngapain selama ini, Mas? Air mata jatuh di pipi Dini. Yang datang ke Mas itu bukan pacarnya sekarang. Mungkin sesuatu yang belum pergi. Pukul 22,58, suara langkah terdengar dari luar. Dini dan Ardi menoleh bersamaan. Pintu kaca tidak terbuka. Tidak ada siapapun di luar. Namun suara ketukan pelan terdengar dari dalam hotel. Dari arah lorong. Tok, tok. Bunyi itu menuju ke arah mereka. Dini berdiri terpaku. Itu Mais. Ardi bangkit. Wajahnya pucat pasi. Dia datang. Dini menahan lengannya. Mas, jangan ke lantai 6. Namun Ardi melepaskan genggaman itu. Kalau yang Mbak bilang benar, katanya pelan. Saya harus dengar langsung dari dia. Saat Ardi melangkah menuju lift, Dini berteriak tertahan. Mas Ardi, kalau Mas ikut ke sana terus, mungkin Mas nggak pulang lagi. Pintu lift tertutup perlahan. Di lobi, Dini tersisa sendirian. Lampu mati satu persatu. Sementara hujan di luar semakin deras. Dan jam dinding berdetak menuju pukul 11. Malam Jumat itu. Kebenaran mulai berjalan naik ke lantai 6. Lift berhenti di lantai 6 dengan bunyi dentang yang panjang. Pintu terbuka perlahan. Ardi melangkah keluar, disambut lorong yang tenggelam dalam cahaya lampu kuning redup. Udara di lantai ini berbeda, lebih dingin, lebih berat, seolah napasnya sendiri menjadi benda yang sulit ditarik. Bau lembab bercampur sesuatu yang tajam, seperti besi tua, menusuk hidungnya. Setiap langkah, Ardi bergema pelan. Tek, tek, tek. Lorong itu terlalu sunyi. Tidak ada suara hujan di sini. Tidak ada suara apapun selain denyut jantungnya sendiri. Lampu di ujung lorong berkedip. Dan di depan sana, pintu kamar 613 sudah terbuka setengah. Mas Ardi, suara itu terdengar dari dalam kamar. Akhirnya Mas datang. Ardi berhenti tepat di depan pintu. Tangannya gemetar. Kakinya terasa berat. Kamu siapa sebenarnya? Tanyanya lirih. Wanita itu berdiri di dekat jendela. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Gaunnya kini tampak kusam. Warnanya pudar. Seolah sudah terlalu lama tersimpan di tempat lembab. Ia tersenyum samar. Mas, sudah tahu jawabannya. Ardi melangkah masuk. Pintu di belakangnya menutup sendiri. Ruangan terasa jauh lebih sempit dari yang ia ingat. Dindingnya lembab. Cat mengelupas, membentuk pola tak beraturan. Di lantai, bercak hitam kecoklatan yang dulu ia lihat, kini tampak lebih jelas. Darah, kenapa kamu terus datang ke saya? Suara Ardi pecah. Kenapa nggak biarin saya pergi? Wanita itu mendekat, setiap langkahnya tanpa suara. Karena Mas satu-satunya yang masih mau tinggal. Jawabnya lembut. Yang lain pergi. Semua pergi. Kepala Ardi mendadak berdenyut. Hebat. Potongan ingatan menyerbu pikirannya. Suara teriakan seorang perempuan. Bunyi benturan. Napas terengah. Dan suara lelaki lain yang marah. Ia memegangi kepalanya
dan terjatuh berlutut. Ini bukan cuma ceritamu, gumamnya ketakutan. Ini, saya juga di sini. Wanita itu berlutut di depannya. Mas mulai. Ingat, dinding kamar perlahan berubah. Bukan lagi kamar hotel yang rapi, melainkan ruangan berantakan, kursi terbalik, meja pecah, kaca cermin hancur, darah mengalir di lantai menuju kamar mandi. Waktu itu Mas coba nolongin saya, ujar wanita itu pelan. Mas Satpam masuk pas kami ribut. Ardi terpekik kecil. Ia melihat dirinya sendiri dalam ingatan itu lebih muda, mengenakan seragam satpam yang sama, berdiri di antara wanita itu dan seorang pria lain yang memegang pisau. Tolong, sudah cukup. Suara Ardi di masa lalu terdengar jelas. Pisau itu berkilat. Tusukan pertama mengenai dada wanita itu. Tusukan kedua mengenai dirinya sendiri. Ardi menjerit dan tersadar. Ia masih berada di kamar ke-613. Nafasnya tersengal, air mata mengalir tanpa sadar. Saya mati, tanyanya gemetar. Wanita itu mengangguk perlahan. Mas gak pernah pulang sejak malam itu. Lampu kamar mati serentak. Dalam gelap, Ardi melihat bayangannya sendiri. Berdiri di cermin retak kamar mandi. Seragamnya berlumuran darah, wajahnya pucat, matanya kosong. Jadi selama ini Ardi terisak. Saya cuma ngulang malam yang sama. Wanita itu menggenggam tangannya. Tangannya dingin, tapi terasa akrab. Kita terjebak di sini, katanya lirih. Mas karena rasa bersalah, saya karena rasa sakit. Tiba-tiba terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Suaranya samar, seperti datang dari dunia lain. Wanita itu menatap Ardi dengan wajah sendu. Mas, masih bisa berhenti, ucapnya pelan. Kalau Mas tetap di sini, Mas akan lupa segalanya lagi. Aku gak mau lupa, jawab Ardi sambil menangis. Tapi aku juga gak mau ninggalin kamu sendirian. Wanita itu tersenyum untuk terakhir kalinya. Itu pilihan Mas. Di bawah, di lobi hotel, Dini menjerit kaget ketika sistem komputer menyala sendiri. Di layar tertulis 613, terisi 2 penghuni, dan di lantai 6, pintu kamar 613 tertutup rapat. Sementara satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah Ardi akan pergi atau memilih menjadi penghuni berikutnya? Azan subuh selesai berkumandang. Suara itu memudar pelan, seperti ditarik kembali ke dunia yang sudah lama ditinggalkan Ardi di dalam kamar 613. Keheningan menjadi semakin tebal, lampu tidak menyala, jendela tertutup kabut, dan udara terasa dingin. Tanpa sumber, Ardi berdiri diam di tengah kamar. Tangannya masih terasa dingin oleh genggaman wanita itu. Namun kini ia sendirian. Laras, panggilnya lirih, menyebut nama yang baru saja ia ingat sepenuhnya. Kalau aku pergi, kamu bagaimana? Tak, ada jawaban. Hanya suara pelan dari kamar mandi, tetesan air yang jatuh ke lantai. Tik, tik, tik. Seperti hitungan waktu yang hampir habis, Ardi melangkah ke arah cermin retak. Ia menatap bayangannya sendiri. Tidak ada Dewi napas di sana. Tidak ada embun di kaca, hanya wajah pucat dan mata yang tampak terlalu tenang. Untuk orang hidup, apa aku benar-benar sudah mati? Gumamnya. Di belakangnya, suara itu muncul lagi, lebih lembut dari sebelumnya. Mas Ardi. Laras berdiri di ambang pintu kamar. Penampilannya kini berbeda. Wajahnya lebih cerah. Luka di tubuhnya tak terlihat lagi. Namun, tatapannya penuh kelelahan. Sudah waktunya, katanya pelan. Waktunya kemana? Waktunya berhenti menunggu malam Jumat. Hantu angin lembut bergerak di dalam kamar. Kabut yang memenuhi ruangan perlahan terangkat, memperlihatkan kondisi kamar apa adanya, tua, rusak dan sunyi. Aku takut, Ardi mengaku jujur. Aku gak ingat dunia di luar. Aku gak ingat
Rumahku, Laras tersenyum pahit. It's karena Mas sudah terlalu lama di sini. Di bawah, di lobi hotel, Dini berdiri di depan resepsionis dengan mata sembab. Sejak lift membawa Ardi ke lantai 6, ia tidak kembali. CCTV menunjukkan lorong kosong. Namun monitor tangga darurat menampilkan satu gambar aneh jejak darah yang berhenti di depan kamar 613. Mas Ardi, suara Dini bergetar. Kalau Mas masih ada, pulanglah. Di kamar 613, Ardi mendengar sesuatu seperti gema, suara yang jauh. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia melihat pintu kamar itu terbuka lebar menuju lorong. Diterangi cahaya pagi yang samar. Mas masih punya pilihan, kata Laras. Kalau Mas keluar sekarang, Mas akan meninggalkan saya. Kalau Mas tinggal, Mas akan lupa lagi. Dan kita bertemu setiap malam Jumat. Selamannya, Ardi menatap lorong, lalu ia menoleh pada Laras. Kamu sendirian selama ini? Tanyanya lirih. Laras mengangguk. Tidak ada yang mau tinggal. Mereka semua pergi, lupa. Dan saya tetap di sini. Ardi menghela napas panjang. Napas yang sebenarnya sudah lama ia tidak miliki. Kalau aku pergi, katanya pelan, kamu akhirnya bisa tenang. Laras tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. Kalau masih ikhlas, mungkin kali ini saya bisa pulang. Pintu kamar berderit pelan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Ardi melangkah keluar dari kamar 613. Setiap langkah terasa berat, seperti meninggalkan bagian dirinya sendiri. Saat ia menoleh sekali lagi, Laras berdiri di dalam kamar. Tersenyum sambil melambaikan tangan, pintu menutup sendiri. Klik. Di saat yang sama, di lobi hotel, sistem komputer mati total. Layar kembali gelap. Buku tamu yang terbuka di meja resepsionis mendadak terisi satu baris tulisan rapi. Ardi, keluar Dini terisak. Beberapa hari kemudian, kamar 613 dibuka permanen. Tidak ada bercak darah. Tidak ada bau besi, hanya kamar kosong yang terasa ringan. Sejak saat itu, tidak ada lagi tamu yang datang setiap malam Jumat. Namun terkadang, satpam baru di Hotel Nirmala Sari bersumpah pernah mendengar suara langkah di lorong lantai 6 menjelang subuh, bukan untuk mengajak tinggal, melainkan seperti suara seseorang yang sedang berpamitan. Dan di depan pintu kamar 613, kini terpasang papan kecil bertuliskan, kamar kosong. Jangan pernah dipaksa dihuni kembali, karena tidak semua yang menjaga malam ingin terus tinggal di dalamnya.